Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Ere dan kita akan kembali mengomentari video dari Mr. Setio yang judul Kasihan Saya Sama Profesor Ini. Mana Ali sudah buntu. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Di dalam Al-Quran. Nah, kita tahu di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nasab secara lengkap dalam Al-Quran itu, mulai dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, sampai kepada Ismail. Oke, sebelum lanjut ya, Anda perlu ingat ya, yang perlu Anda ingat adalah yang sampaikan Ustaz Macam Ali itu adalah nasab lengkap dari Nabi Muhammad ke Ismail. Jadi bukan maksudnya itu dari Muhammad ke Ismail dalam artian Ismail adalah di bawah itu keturunan Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad itu adalah asal dari Ismail, bukan, tapi nasab guys, yaitu siapa bapaknya Nabi Muhammad, lalu kakeknya siapa, buyutnya siapa sampai ke Ismail. Itu. Jadi ini bicara mengenai kelengkapan nasab gitu guys. Bukan bicara mengenai Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail, bukan ya. Jadi itu yang perlu diingat. Nanti kita akan lihat bagaimana Louis ini dia tidak menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz Mantem Ali sehingga dia gagal paham guys. Kita akan buktikan nanti. Jadi itu poin yang disampaikan Ustaz Mantem Ali harus dihafal ya. Bahwa dia itu pengen menerangkan tentang fokusnya adalah pada nasab, bukan pada Nabi Muhammad keturunan Ismail, tidak. Tapi nasabnya supaya sampai ke Ibrahim itu bagaimana gitu. Siapa nama bapak Nabi Muhammad, kakeknya, buyutnya sampai ke Nabi Ismail itu guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas seorang profesor, namanya Profesor Manahem Ali. Nah, dia adalah seorang dosen di Universitas Erlangga ya kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu bener apa nggak. Tapi mungkin kayaknya bener ya. Nah, gini, dia berusaha pada akhirnya menunjukkan atau membuktikan silsilah atau nazab dari nabinya. Sebab kita pertanyakan, kenapa kok nabinya ini dia tiba-tiba nyempil, dia orang Arab tapi berusaha masuk ke nubuatan atau berusaha masuk ke Alkitab pewahyuan dari bangsa Israel. Nah, Luis nggak paham ya. Dikiranya orang Israel itu hanya di Israel saja gitu. Dia lupa kalau kita ini semua berasal dari Adam gitu. Adam ya, itu suku bangsanya suku apa. Mereka beranak pinak sampai kita semuanya jadi seperti ini gitu. Jadi ya ini origin guys, ngomong tentang origin ya, contoh nenek moyang kita ya, misalnya itu berasal dari mana gitu ya. Jadi bahkan jadi orang itu menyebar guys, intinya adalah manusia itu menyebar. Mereka yang awalnya Adam dan Hawa beranak pinak hingga kita itu menyebar kemana-mana gitu. Jadi meskipun ada orang Afrika, ada orang ya apapun itu ya sukunya tetap menyebar gitu guys. Nah jadi ini masih ngerti terpoin itu gitu, bahwa apa hubungan antara Nabi Muhammad dengan Ismail, ya kan? Nah, meskipun Nabi Muhammad itu disebut keturunan Arab ya, Arab ya, karena bapak ibunya Arab gitu kan, kakek juga Arab gitu kan. Nah, tapi kan nasabnya sampai ke Ismail, yang mana orang Israel ya. Jadi kenapa dikatakan kaum Arab? Karena tinggal di Arab gitu, ya kan? Nah, jadi semuanya itu tetap berasal dari Nabi Adam yang satu gitu. Bahkan Ismail pun ya, kalau mau jujur ya, juga dan segala macamnya itu berasal dari Nabi Adam gitu guys. Nah itu poinnya. Cuman jadi jangan heran kalau ada yang dari Ismail kok nyampe ke Nabi Muhammad, itu jangan heran. Bahkan ya bahkan saudara kita yang di sini yang Tionghoa ya, itu mereka kakek nenek moyangnya ada di Cina dulu gitu guys. Yang Arab juga begitu. Yang saudara kita yang orang Arab itu kakek neneknya dulu adalah orang Arab gitu. Dan juga orang-orang lainnya gitu kan, yang di Papua, yang di mana-mana itu, yang Jawa, segala macam itu kakek nenek moyangnya dari tempat lain juga gitu guys. Jadi intinya adalah itu hal biasa gitu dalam hal istilah keturunan gitu, bukan hal yang aneh gitu kan. Begitu. Nah, ini akhirnya dia berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya atau nabinya adalah keturunan dari Ismail. Sebab Ismail adalah anak dari Abraham. Dan usahanya ini pada akhirnya mentok, guys. Dan terus terang saya sangat kasih. Nah, bukan mentok ya. Justru Ustaz macamnya jujur gitu ya. Bukan mentok. Jadi gini, jadi nanti kita akan lihat videonya guys. Jadi sebenarnya apa dimaksud gitu. Jadi bukan dikatakan buntu ya. Jadi usaha manajemen itu adalah memanfaatkan fakta untuk membandingkan. Misalnya kalau Anda bilang begini,
maka Anda harusnya begini gitu. Nanti kita akan terangkan setelah nonton videonya, guys. Kasihan sebenarnya sama beliau ini, sebab dia sudah mulai mentok dan akhirnya karena kementokannya nggak tahu jalan mau kemana, jalan buntu untuk membuktikan nabinya itu berasal dari keturunan Ismail. Akhirnya dia mencari kambing hitam, yaitu Yohanes Pembaptis, guys. Nah, ini yang jadi persoalan. Tapi supaya lebih Nabi Muhammad keturunan Ismail itu ada di Quran dan hadis gitu. Jadi sama seperti dikatakan Yesus adalah keturunan dari Ibrahim. Ya, bahkan di Alkitab sendiri ya, Anda lihat itu ada 4 versi itu masing-masing beda nasabnya itu. Bahkan ada nasab yang hilang itu. Jadi intinya adalah sama saja gitu kan. Jadi ada nasab yang hilang. Tapi yang aneh guys ya, logikanya adalah Nabi Isa atau Yesus itu dilahirkan tanpa bapak. Karena kita tahu silsilah diambil dari bapak gitu kan. Nah, bagaimana bisa ya? Nah, Yesus itu silsilah sampai ke Ibrahim. Karena bapaknya nggak ada gitu guys. Jadi nasabnya terputus gitu. Kalau misalnya kayak Nabi Adam itu kan ada bapak gitu kan. Nasab terputus guys. Jadi orang yang lahir itu tanpa bapak itu nasabnya terputus gitu kan. Nah, karena nggak bisa nasab itu disebarkan kepada ibu guys. Bisa, harus pada bapaknya. Ya, ini anaknya siapa gitu kan, siapa fulan bapaknya siapa, jadi bukan dari nasab ibu guys. Jadi makanya kalau ngomongin nasab, soalnya Yesus yang nggak punya nasab karena dia nggak ada bapak guys gitu loh, lahirkan tanpa bapak gitu kan. gampang lagi untuk kita mencerna apa yang saya bilang ini. Kita langsung aja nonton videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Data-data yang saya sampaikan pada slide tersebut, kita bisa rujuk melalui data yang kita bisa akses melalui dokumen dari berbagai bahasa. Dokumen-dokumen itu membuat kita akan semakin bijak dalam hal untuk memahami apa dasar yang bisa dipakai. Apakah seorang nabi itu harus bisa membuktikan data mengenai silsilah itu secara lengkap. Ini sebagai pengantar dulu ya. Sebelum saya masuk pada nasab dari Nabi Muhammad SAW. Kita coba lihat dari dokumen yang termaktub di dalam Lukas atau Injil Lukas kita kenal. Ada seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini atau namanya Nabi Yahya, kalau kita cermati dari semua dokumen Alkitab, hanya disebutkan bahwa dia anak dari Zakaria. Kalau dia anak dari Zakaria, hanya disebutkan bahwa Zakaria itu keturunan dari Harun. Ya. Kalau disebutkan dalam Injil Lukas, itu Jadi maksudnya gini, yang sampai pesannya adalah tidak disebutkan di Alkitab itu bahwa Yahya anaknya dari Harun, tapi lewat Zakaria itu banyak. Jadi bukan berarti beliau tidak mengakui bahwa silsilah dari dari Nabi Yahya ini atau Yohanes Pembaptis ini tidak sampai ke Harun, tidak, tapi melalui Zakaria guys. Nah, tapi kan tidak lengkap gitu, nggak lengkap. Jadi bapaknya Nabi Yahya Yohanes Pembaptis siapa, kakeknya siapa kan tidak ada disebutkan lengkap sampai ke Harun. Itu poinnya guys. Jadi nasab guys ya, ingat kita ngomong nasab. Jadi beda dengan misalnya ini keturunan Ismail gitu atau keturunan Harun, enggak, tapi nasab itu adalah lengkap. Dari siapa bapaknya, kakeknya, ibunya hingga sampai kepada yang dituju, yaitu kalau dalam hal Yahya ini atau Yohanes Pembaptis adalah Harun, Muhammad ada Ismail guys. Zakaria dan Elizabeth itu keturunan dari Harun. Kita tidak menjumpai nasab secara detail mulai dari Yohanes. Ya, nasab secara detail itu dicatat, bukan keturunan siapa, nasab guys. Jadi Luis ini kalau dia ngerti nasab, tapi kalau enggak dia udahlah kaut aja gitu kan. Pembaptis, anak dari Zakaria, anaknya siapa, kemudian anaknya siapa lagi, kemudian anaknya siapa lagi, dan seterusnya sampai ke Harun. Kita tidak menemukan data satupun di dalam Alkitab. Artinya apa? Sesuatu klaim kenabian itu tidak harus dicantumkan nasab secara lengkap. Kalau menuntut adanya kelengkapan nasab secara lengkap dan itu sesuatu yang diharuskan
dalam pembuktian kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini harus berlaku secara umum, tidak hanya khusus mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nasab secara lengkap dalam Al-Quran itu, mulai dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, sampai kepada Ismail. Itu tidak ada penjelasan lengkap, itu harus kita akui. Tetapi Kenapa? Karena Al-Quran bukan kitab sejarah, ya itu poin pertama. Dan itu adalah firman Allah. Jadi nggak mencatat sejarah yang nggak penting, guys. Kenapa nggak penting? Karena tidak ada tidak ada relevansinya dengan ini coba Anda bayangkan kalau ada silsilah beliau dari beliau sampai ke Ismail itu apa relevansinya gitu, ya kan? Karena kenabian bukan itu, guys. Tanda kenabian itu adalah mukjizat, dan apa yang disampaikan benar itu tanda kenabian, bukan dari nasab gitu kan. Nasab itu makanya dalam kitab juga Yesus saja pun nasabnya itu banyak yang beda versi gitu kan. Karena itu catatan sejarah manusia, guys. Nah, untung apa tidak menyentuhkan nasab gitu kan. Dan memang kalau sampaikan nasab pun oleh Allah menyampaikan nasab di Al-Quran ya, itu pasti detail, pasti karena memang dari satu sumber yaitu Tuhan. Ya sama kitab yang sumbernya Lukas, catatan sejarah Lukas, Matius dan lain-lain. Makanya catatan nasab Yesus itu beda-beda, guys. Dan bagaimana bisa seorang yang tidak punya bapak itu punya nasab gitu. Jadi intinya adalah Al-Quran itu bukan buku sejarah, sehingga tidak perlu memasukkan semua sejarah gitu. Jadi yang Allah anggap penting aja dimasukkan Al-Quran gitu, guys. Sejarah-sejarah tentang bagaimana umat manusia dulu durhaka, dan umat dulu itu beriman, itu yang penting. Jadi sebagai Al-Quran itu adalah sebagai pelajaran bagi orang yang beriman ya, agar orang itu taat pada Allah dan taat pada Rasulnya gitu. Bukan buku sejarah yang mencatat tentang sensus penduduk atau apalah itu, bukan, guys. Jadi Al-Quran itu adalah buku hikmah, bukan buku sejarah. kalau ini diragukan hanya karena tidak ada nasab secara lengkap di dalam Al-Quran, kemudian bahwa dia tidak berhak mengklaim sebagai nabi, ini menjadi persoalan yang harus disampaikan, bahwa rumusan atau formula kelengkapan nasab itu harus berlaku secara umum. Nah, kalau itu diterapkan kepada Yohanes Pembaptis, maka kita berbalik bertanya, apakah Yohanes Pembaptis itu seorang nabi? Sebagaimana klaim orang Islam bahwa Muhammad itu seorang nabi, tentu saja kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu seorang nabi. Dan kita bisa lihat pada Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke 76 disebutkan, ini mengenai nyanyian pujian Zakaria. Lukas pasal 1 ayat yang ke-76 disebutkan, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Ayat 76 disebutkan, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini klaim bahwa Zakaria punya anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Tapi sekali lagi, kita tidak menemukan data lengkap nasab dari Yohanes Pembaptis sampai kepada Harun. Tidak ada penjelasan itu. Artinya apa? Bahwa pernyataan Dr. Diki Ngadas, seorang rektor dari STT Raja Wali di Batam, yang mengharuskan pembuktian nasab lengkap Nabi Muhammad SAW itu dari Ismail, itu tentu saja menghantam kitab sucinya sendiri. Karena kriteria seorang nabi tidak harus adanya nasab lengkap dalam kitab sucinya. Oke, sudah jelas di situ bahwa dirinya berusaha untuk menjadikan Yohanes Pembaptis kambing hitam dengan mempertanyakan, lawong bukan menjadikan Yohanes kambing hitam, tapi komparasi, perbandingan. Jadi beda ya, kambing hitam dengan komparasi. Kambing hitam adalah menyalahkan. Jadi misalnya gini nih, misalnya kayak orang ini, contoh kambing hitam gini misalnya nih, kan mereka kita ingatkan nih, di di Alkitab itu kan diharamkan makan babi, makan apa lagi tuh, guys ya, yang teman-teman ikan lainnya. Saya buat kajian videonya itu ya. Nah, mereka lalu ngeles, mengatakan, loh kalian aja disuruh makan, kalian kok malah makan unta gitu. Padahal ya Alkitab dilarang makan unta. Nah, ini baru ngeles. Kenapa? Karena itu Alkitab kan untuk mereka harusnya, yang harus mereka ikuti.
umat Islam itu kitabnya Quran itu. Nah itu baru jelas gitu. Jadikan ajaran Islam makan unta sebagai kambing hitam, ya, menyalahkan ini. Padahal yang salah itu mereka gitu guys. Nah itu baru itu ngomong mengenai kesalahan itu kan. Nah, jadi itu baru kambing hitam. Tapi kalau ini enggak. Kenapa? Karena ini komparasi. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad itu bukan nabi, karena itu ada lah debat mungkin sama orang STT tadi ya, itu ya, semacam pengajar di STT Batam itu ya, Jawa di Batam yang memaksa atau mengharuskan kalau nabi itu harus ada nasab sampai ke ke nabi sebelumnya gitu kan. Nah, itu makanya harus dikatakan komparasi. Kalau Nabi Muhammad itu nggak ada nasabnya, bagaimana dengan Yohanes Pembaptis juga nggak ada nasabnya gitu? Itu namanya komparasi, bukan kambing hitam. Beda ya. Jadi kalau masih dalam kitab masing-masing, kitab kami ya mengatakan Nabi Muhammad itu memang keturunan Ismail, tapi nggak ada nasab sampai Ismail. Akhirnya juga begitu. Nasibnya nggak ada guys nasabnya. Nasab itu adalah siapa bapaknya bapaknya Yohanes Pembaptis, kakeknya sampai ke Harun kan tidak ada gitu. Nah itu maksudnya guys. Jadi ini bukan kambing hitam, tapi komparasi. Ya, jadi itu adalah hujah karena gini, karena kenabian kan bukan itu, tapi bagaimana diteliti apakah kitab sucinya yang atau kata-kata sucinya juga apa tidak, logis apa tidak, itulah kitab suci guys. Karena kenabian itu punya mujizat ya apa tidak, apa tentang kenabian itulah. Berarti bukan ngomong tentang nasab gitu. Nah itu pengen dibuktikan oleh Ustaz Recep Ali. Kalau Anda nuntut paksa itu memang nasab ya, padahal kita tahu tentang kenabian itu kan itu ya, tapi yang tadi saya katakan tadi mujizat dan segala macamnya, maka dikomparasikan dengan kitab Anda sendiri, memang Yohanes Pembaptis tidak ada nasab lengkap gitu. Jadi faktanya bahwa bukan nasab penentu dari kenabian guys. Itu poin yang mau sampaikan. Tapi Luis ini nggak paham dia. Itu kendalanya gitu kan. Yohanes Pembaptis saja nazab atau silsilahnya nggak jelas kok. Kenapa kalian tuntut nabi saya punya silsilah yang bukan nggak jelas, nggak lengkap. Beda ya nggak jelas dengan nggak lengkap. Nggak jelas itu misalnya gini. Misalnya saya klaim sebagai keturunan dari siapa misalnya, dari Abraham Lincoln misalnya, presiden Amerika. Nah itu nggak jelas gitu, data dari mana tuh nggak jelas guys. Tapi kalau misalnya ada data satu aja juga kan, memang Abraham Lincoln itu ada yang mengatakan saya keturunan Abraham Lincoln itu oke, dipakai dengan fitri ini oke masih bisa. Tapi kalau nggak ada itu sama sekali, udahlah, tidak ada disebutkan saya keturunan Abraham Lincoln, apalagi tidak ada nasabnya sampai ke Abraham Lincoln, itu baru ngaco. Tapi kalau ini ada gitu, ya keterangan kalau beliau adalah keturunan Ismail, dan di Yohanes Pembaptis juga ada dalil mengatakan dia keturunan Harun. Jadi sekali lagi beda ya, nggak jelas dengan nggak lengkap tuh beda. Yang sampaikan Ustaz Najamani adalah nggak lengkap, bukan nggak jelas. Nah Luis ini harus pasang harus korek kupingnya guys, biar dia bisa menyimak dan mendengar dan ngerti dengan apa yang orang lain sampaikan. jelas? Nah, ini adalah ilmu ngeles atau ilmu kementokan yang nggak bisa. Ini bukan ilmu ngeles, tapi Anda nggak punya ilmu gitu. Ya kan? Anda nggak punya ilmu, tapi komentari orang gitu kan. Nyimak aja enggak gitu guys ya kan. Jadi ya udahlah begitu. Sambung gitu ya guys. Bisa dia pecahkan. Misteri yang dia benar-benar nggak bisa pecahkan. Bukan, itu namanya itu gini guys ya. Itu bukan suatu misteri yang wajib untuk dipecahkan, ngerti ya? Karena nggak semua itu disebutkan di Quran ya. Karena Quran itu bukan cetak sejarah. Sedangkan Alkitab aja mencetak sejarah itu banyak beda-beda pendapat antara Lukas, Matius ini. Yesus ya, Anda lihat kemarin video lengkap lagi ya, dan juga banyak bahas. Memang beda antara ini guys. Nasab Yesus itu kata itu beda-beda. Ada perbedaan itu kan. Nah, jadi sekali lagi itu daripada Quran menyampaikan kayak gitu ya, misalnya Quran niru Alkitab dengan memasukkan catatan sejarah buat manusia, kacau jadinya guys. Makanya karena Quran itulah kitab suci, makanya betul-betul hanya informasi dari Allah saja. Nah itu hak Allah memberikan informasi apapun itu. Bagi Allah nggak penting ya nggak dimasukkan dia, karena sekali lagi Al-Quran itu bukan buku cerita atau buku sejarah guys, tapi buku firman yang berarti perintah dan larangan dan dan kisah-kisah hikmah zaman dahulu, yaitu berupa kebaikan dan ancaman agar orang beriman dan bertakwa kepadanya guys. Karena memang ada bukti dan datanya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa Yohanes Pembaptis mengenai keturunan Israel atau keturunan Abraham itu nggak perlu ditanyakan lagi. Karena nggak ngerti deh guys ya.
nasab itu loh. Kalau dikatakan misalnya Yahya itu adalah keturunan dari Zakaria, terus Zakaria keturunan dari Harun, misalnya gitu kan, itu kan pendek banget gitu. Yang diminta itu kan oleh STT Batam itu kan lengkap. Nabi Muhammad itu siapa bapaknya, kakeknya sampai kepada Ismail. Nah, yang harus juga nggak punya gitu. Jadi poinnya adalah detail guys, detail bukan kayak gitu yang cuman Yohanes tuh anaknya ini lalu keturunan ini udah nggak itu enggak. Tapi kayak saya misalnya, bapak saya namanya ini, kakek saya ini, lalu saya sambung langsung saya ke misalnya ke Ismail. Nah, itu kan nggak nyambung. Dalam artian nggak lengkap guys gitu, nggak lengkap silsilahnya, nasabnya gitu. Hanya berbicara mengenai keturunan dari siapa gitu awalnya gitu kan. Karena dia adalah 100%, 1000% dia adalah orang Israel Yahudi gitu. Apa hubungannya dengan keturunan Harun dengan orang Yahudi? Ya, orang Yahudi itu guys ya. Misalnya gini deh, keturunan dalam artian gini, misalnya gini, saya ingin membuktikan ya, ada orang yang keturunan misalnya kayak Anies Baswedan misalnya. Siapalah, orang dulu lagi, misalnya kayak Pangeran Penegoro. Siapakah keturunan Penegoro? Saya atau orang Arab misalnya kan? Nah, itu nggak bisa dikatakan dengan si Bobi itu orang Indonesia, berarti dia keturunan dari Pangeran Penegoro. Siapa tuh enggak orang Arab itu? Bukan itu patokannya deh guys ya. Patokannya adalah nasab tadi itu gitu loh. Bukan dia tuh satu bangsa, bukan. Jadi mentang-mentang satu bangsa, lalu dia keturunan itu. Enggak. Emangnya orang Israel itu cuma ada Harun, satu orang aja? Kan tidak guys gitu loh. Ini patokannya bukan pada orang Israel apa tidak gitu. Karena Israel pun itu menjadi bangsa-bangsa kan. Kan disebutkan ya gitu tuh ayat yang mana Ismail dan Ishak itu dijanjikan ya, diberkati dan mereka dijanjikan berdua ini ya oleh Allah itu di Alkitab akan menjadi keturunan mereka akan jadi bangsa-bangsa yang besar gitu guys. Nah, bangsa-bangsa itu termasuk adalah bangsa Arab gitu. Tuh loh. Nah, kok bisa sih? Ya kita cek aja. Yohanes Pembaptis ini anak siapa sih? Anak dari Zakaria, bener ya? Zakaria dan juga Elizabeth. Yang mana Zakaria dan Elizabeth adalah keturunan dari Harun dan Harun adalah keturunan dari siapa? Dari Lewi. Ya ada nggak silsilah lengkapnya itu? Siapa bapaknya, kakeknya, sabunya sampai ke atas? Kan tidak, hanya dari suku guys, gitu loh. Ngerti nggak? Hanya dari suku gitu loh. Jadi sekali lagi ada suku pun ya, Israel itu ada 12 suku loh. Bukan hanya satu suku aja. Jadi sekali lagi ya, yang dimaksud oleh Ustaz macam ini adalah nasab lengkap detail dari Yohanes Pembaptis sampai kepada Harun. Nasab lengkap gitu ya. Bukan hanya suku gitu guys. Ya. Kayak saya nih, saya adalah misalnya suku Jawa, anggaplah ya saya campuran Jawa Minang ya, anggap saya suku Jawa. Nah, untuk membuktikan misalnya dulu ada orang Jawa siapa dulu misalnya ya, orang Jawa dulu tuh ya, aduh siapa sih? Anggaplah misalnya kayak siapa yang zaman kuno ini? Anggaplah Gajah Mada, anggap orang Gajah Mada itu orang Jawa, anggap ya Gajah Mada orang Jawa. Nah, untuk membuktikan saya keturunan Gajah Mada, kan bukan ditengok saya itu adalah orang Gajah Mada, orang Jawa. Saya berasal dari suku Jawa. Bahkan suku Jawa satu aja pun itu bukan bisa diklaim kalau saya itu adalah keturunan Gajah Mada. Apalagi Yohanes Pembaptis. Dengan dasar suku Lewi, dia mengatakan dia adalah keturunan dari Harun. Kan nggak bisa gitu. Karena suku bukan itu, nasab tuh guys, bukan suku. Ngerti nggak? Nasab itu adalah detail siapa bapaknya, kakeknya, wuyunya sampai ke atas. Jadi Luisnya bisa bedakan mana nasab, mana suku gitu kan. Ini kacau ya, beneran ini kacau nih orang. Ini ada buktinya dalam Lukas 1 ayat 5. Dikatakan bahwa pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Orang yang mempertanyakan silsilahnya dari Yohanes Pembaptis, jelas dia tidak mengerti Alkitab. Karena sudah jelas dia itu orang Israel. Orang ngomong Ustadz Bacem Ali mengenai orang STT Batam ya yang meminta silsilah lengkap nasab Nabi Muhammad sampai ke Ismail. Ya bapaknya kakeknya seterusnya gitu. Nah, makanya Ustadz Bacem Ali mengkomparasi dengan Yohanes Pembaptis. Louis malah lari ke suku guys. Jadi apa yang jadi nggak nyambung gitu. Jadi orang itu ya dosen di SCT dari Wali Batam itu dengan usaha mencari itu debat mengenai silsilah nasabnya lengkap Nabi Muhammad itu sampai Ismail itu apa gitu. Nah, jadi kalau nggak ada silsilah itu lengkap berarti dia bukan nabi. Itu dibahas itu mengenai nasab guys. Bukan mengenai suku gitu. Jadi Louis ini dia nggak biasa dia nggak nyambung suka nih guys ya, nggak pernah nyimak dengan apa yang disampaikan oleh orang lain guys.
Dia adalah anak Zakaria yang saya bilang itu. Oke, sekarang Lewi siapa? Lewi itu adalah 12 suku Israel, salah satunya adalah Lewi. Dia adalah anak dari Yakub. Yakub adalah anak dari Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham. Dan ini semua orang seluruh dunia ini tahu. Kok Pak Profesor nggak tahu? Kan lucu gitu loh. Nah, jelas ya di sini bahwa bukan itunya, nasab lengkap. Ya, kalau nggak lengkap nggak bisa dikatakan nasab lengkap gitu. Jadi misal gini nih, saya bisa menyebutkan siapa nama bapak saya, kakek saya, ibu saya, tapi nggak lengkap sampai ke misalnya kayak Ismail. Yang nggak bisa dikatakan lengkap guys gitu. Jadi itu ngomong mengenai nasab lengkap, bukan nasab yang kayak gitu, yang sepotong-sepotong gitu. Jadi sekali lagi ya, apa yang dibahas oleh Ustaz Mansur Ali, Luis nggak nyimak sehingga dia gagal paham guys. Ya, dia gagal paham tentang apa dimaksud oleh Ustaz Mansur Ali gitu kan. Yohanes Pembaptis adalah orang Israel, nggak perlu dipertanyakan lagi. Dan orang-orang di sekitar itu, orang-orang... Iya, saya juga orang Indonesia. Apakah saya keturunan Gajah Mada atau Panegoro? Kan tidak, guys. Jadi Luis nggak ngerti. Ya. Berarti kalau gitu, Luis ini orang Indonesia kan? Berarti dia ada keturunan Gajah Mada, keturunan Panegoro juga. Karena mereka ini kan orang Indonesia. Jadi semua orang Indonesia itu, ya, Luis ini berasal dari mereka semua gitu. Anda ngomong Gajah Mada, ya, Luis keturunan Gajah Mada. Anda ngomong tentang Tikumar, ya, Luis keturunan Tikumar. Kan ada nyambung guys gitu. Bukan itu, tapi nasabnya itu sampai ke sana itu dengan detail. Kurang satu aja, itu nggak bisa. Jadi kurang satu guys, bisa saya set. Contoh, misalnya saya anggaplah saya benar nih, keturunan sampai ke Cianu. Rupanya pas mau nyampe ke situ, terus saya keturunan dari Cianu yang beda nasabnya gitu. Ya lari lah guys. Jadi saya tuh mungkin makan jadi temennya misalnya saya larinya melencengnya nasab saya tuh ketika ditemukan ternyata benar sampai ke situ tapi melenceng di atasnya gitu guys, dekat ke situ. Ya berarti saya tidak nyambung ke situ. Jadi nasab itu ya satu keturunan aja itu melenceng, itu menyebabkan tidak sampai nasabnya kepada orang tersebut gitu guys. Israel di sekitar situ nggak pernah kok mempertanyakan itu. Sebab mereka tahu dia adalah orang Israel. Yang kedua, yang jadi orang kan bahas orang Israel ya, tapi nasabnya sampai nggak pada Harun gitu guys. Nasab detailnya gitu. Harus teman-teman tahu juga bahwa yang menjadi imam di Israel itu sekali lagi memang Luis nggak ngerti. Orang nggak bahas suku ya, asal suku tapi nasab lengkap jelas gitu. Siapa bapaknya, kakeknya, buinya kan itu disampaikan Ustaz Ali gitu. Jadi Luis ini dia memang saya nggak tahu dia buat video ini bagaimana caranya gitu kan, nggak nyimak dulu dengan orang sampaikan gitu. Ya sudahlah guys, memang Luis ini memang orangnya saya udah buktikan di banyak video saya kalau dia memang orangnya gagal paham guys. Orang nyampaikan A, dia nangkapnya B gitu guys. Akhirnya error seperti ini gitu kan jadinya. Itu harus keturunan Lewi dan tidak boleh dari keturunan yang lain di luar Lewi. Salah satu contohnya yaitu Ezra. Teman-teman kalau tahu, Bapak Ibu semua yang di rumah kalau tahu, Ezra atau Imam Ezra itu juga dari keturunan Lewi. Itulah kenapa turun-temurun Lewi lah yang dikhususkan untuk menjadi imam. Dalam Yosua 18 ayat 7, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Orang Lewi tidak memiliki tempat pusaka. Suku-suku yang lain dikasih kampung halaman, dikasih tanah. Tetapi orang Lewi ditaruh di semua suku-suku Israel yang lain. Ditempatkan di suku Dan, ditempatkan di suku Ruben, dan lain-lain. Tetapi mereka memiliki warisan yang luar biasa, yaitu mereka adalah imam. Itu adalah milik pusaka yang dimiliki oleh suku Lewi. Dan ini jelas, tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebenarnya gini loh, keistimewaan itu semua dapat keistimewaan, bukannya suku Lewi ya. Mereka itu yang lain itu juga dapat keistimewaan, suku itu. Mereka dapat tanah gitu. Tanah itu pusaka loh guys ya. Tanpa tanah Anda nggak bisa bercocok tanam, nggak bisa hidup bahkan tanpa tanah ya. Tanah itu penting sekali gitu. Nah, suku Lewi itu dia kenapa dia numpang? Karena dia butuh tanah guys. Gitu. Dia butuh tanah untuk bercocok tanam, menanam dan segala macam. Nah, cuman dia diangkat jadi imam gitu, jabatan imam gitu. Pun yang punya tanah. Jadi masing-masing punya keistimewaan. Suku itu punya keistimewaan, suku ini tidak gitu kan. Jadi semua itu bukan hanya suku Lewi yang punya keistimewaan guys, semuanya punya gitu kan. Masih banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa Lewi lah yang adalah imam. Dan juga masih banyak ayat yang lain juga yang menunjukkan bahwa Zakaria adalah
keturunan dari Lewi dan Harun ini. Yang menjadi persoalan nih, nabinya Pak Profesor ini keturunan Lewi bukan. Bukan masalah seorang nabi harus dari keturunan Lewi, tidak. Tetapi bisa nggak membuktikan bahwa nabinya itu adalah dari bangsa Israel? Tentunya nggak bisa. Dia bukan poin pada suku, tapi nasabnya sampai ke Ismail, gitu loh. Ya, sama seperti Yohanes Pembaptis tuh tadi keturunan siapa? Harun ya, kalau salah ya. Nasab lengkapnya gitu loh. Ini bukan ngomong masalah suku, ya. Karena ketika Yohanes Pembaptis tidak ditemukan nasab lengkapnya, gitu dari Muhammad guys, jadi mereka ini sama, nasabnya tidak ditemukan lengkap. Itu yang dibahas poin itu. Bukan pada dibuktikan ini keturunan dari ini gitu. Karena logikanya orang Israel sendiri adalah menyebar kemana-mana. Anda tahu nggak orang Israel sampai ke Amerika? Ya, mereka sampai ke Amerika. Orang Amerika itu guys ya, itu apa yang dapat KTP Amerika itu adalah keturunan Israel. Coba. Lalu Anda katakan, misalnya ada orang Amerika namanya misalnya anggaplah Josh gitu kan. Josh, kamu keturunan siapa? Saya keturunan Israel. Loh, kamu kan tinggal di Amerika. Kok bisa kamu keturunan Israel gitu? Nah, orang-orang ini sama bingungnya dengan Luis Prasetyo gitu. Dia nggak tahu bahwa orang itu bisa bermigrasi, bisa menyebar. Orang itu bukan kayak batu guys, yang diam di situ aja gitu. Enggak, orang itu ada penyebarannya. Dan Israel itu kemana-mana. Maka Israel sampai ke Mesir kan? Israel sampai ke Mesir guys. Nah, orang Israel yang tinggal di Mesir, yang itu nggak ikut apa, itu tetap orang Israel gitu, meskipun dia tinggal di Mesir kan. Waktu apa Musa waktu jajah Mesir tuh mereka di Mesir tinggal kan, nah itu tetap orang Israel walaupun dia tinggal di Mesir gitu. Jadi itu pada zaman itu loh, apalagi sampai sekarang yang udah menyebar kemana-mana. Jadi Luisnya ngerti bahwa keturunan itu bukan dia dari satu suku yang ditinggal situ, ya. Karena suku-suku itu asal dari berapa suku gitu kan ya. Pecah-pecah guys, suku ini pecah di suku lain gitu, suku lain itu ya kan. Jadi intinya adalah itu hal biasa. Contoh misalnya kayak apa ya, kayak misalnya ayah kita misalnya bapak kita misalnya orang Tionghoa nikah sama orang Jawa, nah itu terpecah jadinya sukunya dua, suku Jawa dan suku Tionghoa. Nanti yang anaknya nikah lagi tuh, yang anaknya campuran antara Tionghoa sama Jawa nikah lagi sama orang Melayu. Nah jadi dia ikut bapaknya, yaitu bapaknya tadi yang nikah itu berarti bapaknya kan itu kan sukunya dua tuh, kan Tionghoa dan Jawa. Anaknya berarti tiga suku. Nah begitu terus bawah campur-campur lagi, guys. Dan sekali lagi itu biasa dalam namanya pencampuran tuh guys ya. Jadi Luis ini seakan-akan orang itu nggak nikah dengan beda bangsa gitu. Jadi Luis ini nggak ngerti. Jadi seakan-akan dia patok kalau orang Jawa nikah sama Jawa, tidak Luis ya. Jadi itu bukan itu aturannya gitu. Jadi manusia itu bebas nikah dengan suku mana saja, yang penting halal gitu dan seiman guys. Ya memang nggak ada jeluntrungannya ke situ. Jadi kalau mau bandingkan Yohanes Pembaptis dengan nabinya Anda itu nggak sebanding. Sebanding ya, karena dibahas mengenai nasab detail ya. Jadi kalau dibahas nasab detail ya, jadi jangan bawa suku. Jadi Anda tuh nggak ngerti poinnya gitu. Contoh misalnya gini, apa ya? Misalnya gini, misalnya ada mobil nih, mobil dua, mobil apa ya? Ya mobil lah gitu, ya sama-sama mobil. Mobil ini disebut mobil kenapa? Ya, karena dia minimal dia punya beberapa bagian itu, ya misalnya kayak ban, apalagi kan. Nah, tapi ada orang untuk kan, ini nggak lengkap. Ini nggak bisa disebut mobil bro. Kenapa itu? Karena apa namanya tidak ada apa ya? Kamu kalau tidak ada bannya, tidak ada setirnya. Loh, ini bukan mobil gitu. Walaupun nggak ada setir bannya gitu, ya kan? Nah, jadi apa kalau Anda katakan ini bukan mobil, dari mana yang sebelah gitu? Sebelah itu juga nggak lengkap. Itu yang sebelah itu nggak ada antena, apa nggak ada apa istilahnya? Nggak ada apa lah istilahnya? Power steeringnya atau nggak ada radiatornya, itu juga bukan mobil tuh. Nah, itu namanya komparasi guys. Jadi kalau mau lengkap, jadi dalilnya mobil itu harus lengkap, itu nggak bisa dijadikan dalil sebagai mobil. Yang penting ada beberapa bagian yang menyatu dan bisa jalan, itu mobil gitu. Kalau kita mau nggak jalan pun termasuk mobil. Kalau lihat bentuk ya, meskipun ada rodanya, tapi kalau dia bentuk mobil ya mobil gitu. Jadi intinya adalah ini masalah kelengkapan guys gitu loh. Nggak ada ngomong tentang suku sama sekali. Yohanes Pembaptis udah jelas-jelas dia adalah bangsa Israel. Dia adalah keturunan dari imam, dia adalah keturunan dari Lewi. Dan nabinya
dari Pak Profesor Manahem Ali, apakah dia adalah keturunan dari ini seperti yang saya bilang? Ya bukan, karena dia berasal dari Arab. Tuntutan yang mengharuskan silsilah dari Yohanes Pembaptis. Bahasa Arab gitu kan. Nah, dan pertanyaannya lah, apa namanya? Kalau gitu siapa ya? Kayak kita tahu ya kakeknya apa apalah Obama. Obama itu kan dia dari Amerika. Ya. Tapi ibunya ya atau bapaknya itu orang Indonesia, guys. Ada orang Afrika lagi ya. Nah, bisakah dia dikatakan suku Amerika? Karena berasal dari Amerika? Tidak. Dia suku Afrika dan Indonesia gitu. Karena bapak mamanya, kakek neneknya itu orang Afrika. Juga ada orang Indonesia gitu. Nah, itu Luis nggak paham. Jadi suku itu bukan atau asal itu bukan dia dari tempat tinggalnya gitu. Bukan kelahirannya. Nabi Muhammad itu lahir di Arab gitu kan. Tapi suku Arab berarti nggak ada hubungan sama suku Arab. Tidak, guys. Ini Luis ini nggak ngerti ya. Tuh guys, ini saat apa nalarnya nggak nyampe guys, logikanya cetek gitu kita bilang gitu kan. Saya nggak bilang bodoh atau apa ya, karena bagi saya itu nggak baik ya. Ya paling nggak saya akan katakan nggak cerdas gitu guys dalam apa namanya menyimak atau memahami sesuatu gitu. Itu persis runut dan lain itu tuntutan yang ngaco. Sekarang yang menjadi itu yang dia minta sama apa teman Anda dari STT Batam Raja Wali. Makanya Ustadz Manahem Ali melakukan komparasi itu. Kalau Anda bilang itu ngaco, sampaikan itu kepada berarti Luis nih guys, secara nggak langsung dia ya mengakui bahwa temennya ya atau seiman, saudara seiman dengannya yaitu STT yang di Wali Batam ini ngaco gitu. Nah, berarti dia sadar gitu kan bahwa klaim bahwa Nabi itu harus ada kesanat atau apa ya ya apa namanya itu nasab lengkap itu adalah bukan itu kriteria Nabi, tapi kriteria Nabi itu adalah dia punya tanda kenabian, apa itu benar apa tidak, khususnya logis apa tidak gitu loh guys. Jadi bukan lihat dari nasab yang lengkap gitu. Berarti dia dari itu intinya guys. Jadi dia lagi dia secara nggak sadar dia mengakui ngaco temannya yang di STT Raja Wali Batam itu guys. Persoalan adalah nabinya dari Profesor Manahem Ali ini bagaimana jeluntrungannya, bagaimana runutnya sehingga tiba-tiba dari Arab nyempil mengaku-ngaku bahwa keturunan dari Ismail. Ya, bagaimana ceritanya Obama yang lahir berasal dari Amerika ya, lahirnya di lahirnya di Indonesia kan. Obama kan lahir di Indonesia kan, guys. Lalu nyempil di Amerika, kok bisa dikatakan dia keturunan Afrika, guys? Luar biasa. Juga bagaimana orang-orang dahulu ya, orang-orang yang tahu nggak? Orang-orang yang Eropa ya, yang itu Columbus ini pergi ke Amerika dan bukan benar Afrika ya. Mereka di sana, lahir di sana ya, sekarang itu ya. Mana nenek moyang mereka orang Eropa, guys. Ya kan? Bagaimana bisa Anda katakan orang Amerika itu nenek moyang orang Eropa kalau ikut logika Luis? Padahal kita tahu mereka dulu ada dari Eropa gitu. Jadi dia adalah bukan Anda lahir di mana, itu suku bangsa Anda, tidak. Jadi seakan-akan manusia itu tidak melakukan penyebaran gitu. Manusia itu tidak bermigrasi kemana-mana guys. Itu Luis ini memang dia nggak ngerti ya pelajaran tentang migrasinya umat manusia, bagaimana orang Afrika itu sampai ke Amerika, bagaimana orang Arab sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana, Israel itu sampai kemana-mana guys. Apa dia nggak pernah belajar tentang sejarah itu ya? Dikira manusia itu saya lahir di Pekanbaru, saya di anak cucu saya Pekanbaru terus gitu. Ya kan? Bisa jadi nanti anak saya, cucu saya itu sampai ke Amerika, sampai ke Eropa gitu kan. Nah, bisa jadi. Nah, mereka lahir di sana ya. Saya punya anak nanti cucu saya lahir di sana gitu kan. Misalnya anak saya nikah sama orang Eropa atau orang Amerika saya. Lalu lahir di sana cucu saya itu kan. Nah, apakah dia itu sukunya suku Amerika? Enggak, dia tetap suku saya, suku Jawa guys gitu loh. Itu poinnya. Jadi bukan berasal dari mana Anda dilahirkan ya, tapi dia harus tahu kalau orang itu bermigrasi gitu ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Apakah secara otomatis orang Arab itu pasti keturunan Ismail? Ya enggak. Ini bukan bicara ngomong orang Arab, tapi ngomong tentang Nabi Muhammad loh, kan? Itu poinnya. Jadi Luis ini nggak ngerti, nggak semua orang Arab itu adalah orang ini gitu. Tapi dia ngomong tentang Nabi Muhammad gitu, ya kan? Orang Arab itu bukan keturunan dari Ismail, teman-teman. Jadi gini, Ismail adalah kalau nggak ada datanya, jangan ngomong gitu kan. Karena nasabnya tidak lengkap gitu. Anak dari Abraham. Abraham adalah orang Ur. Abraham yang adalah orang Ur menikah dengan Sarai.
yang mana itu adalah istri yang sahnya. Tetapi pada perjalanannya Abraham jatuh dalam dosa karena pada waktu itu mengikuti istrinya untuk mengambil seorang budak, yaitu Kok jatuh dalam dosa ya? Dia menikahi loh. Agar itu dinikahinya. Di situ tidak ada dikatakan dosa ya. Kenapa? Karena Allah memberkati anaknya. Nggak ada dosa guys ya. Menikahi menikahi istri sah itu bukan dosa namanya. Kecuali kalau Abraham berzina gitu. Itu poinnya. Hagar. Hagar orang Mesir. Sekali lagi saya katakan, Hagar orang Mesir, Abraham orang Ur. Mereka pada akhirnya memiliki anak namanya Ismail. Nah, lalu kalau mereka migrasi ke Arab, ya mereka orang Arab jadinya guys, ngerti kan? Kalau mereka migrasi ke Indonesia, mereka orang Indonesia gitu. Sesuai di tempat di mana mereka bertempat tinggal. Tapi tetap mereka berasal dari suku apa namanya itu gitu. Ya suku apa ya dari Ismail misalnya atau suku Israel gitu. Jadi intinya adalah sama kayak Nabi Adam deh. Nabi Adam suku apa? Anggaplah kita sebut dia nggak punya suku ya Nabi Adam itu ya, karena dia belum ada suku gitu. Nah kita semuanya anak cucu Adam nih. Misalnya saya nih, saya adalah orang Indonesia ya. Jadi apakah saya bukan dari keturunan Adam gitu kan? Dengan alasan Louis mengatakan, oh Bobby kan orang Indonesia, apa Adam itu orang mana gitu? Enggak gitu guys logikanya, gitu loh. Nah, jadi Louis ini nggak paham tentang itu. Berarti kalau gitu logikanya, berarti Louis bukan anak cucu keturunan Adam. Saya juga bukan gitu. Kita semua yang tinggal di sini bukan keturunan cucu Adam guys. Kenapa? Karena Adam tidak pernah ke Indonesia gitu. Ini logika namanya saya katakan logika koplak guys. Tentunya Ismail ini membawa garis keturunan dari Ur atau campuran lah dengan yang dibilang yaitu Mesir. Dan pada waktu itu Hagar dan juga Ismail tinggal di padang gurun Paran guys. Salah. Yang tinggal di padang gurun Paran adalah Ishak. Saya udah buat videonya ya. Karena waktu itu ya waktu itu si Sarah marah kepada Ismail karena Ismail main sama anaknya yang masih umur 2 tahun karena baru disapih kan. Jadi waktu itu ceritanya anaknya itu baru disapih, lalu diadakanlah acara oleh Sarah. Di situ Ismail main sama anaknya. Ismail waktu itu umur 14 tahun ya. Nah, waktu itu jadi Ibrahim tuh kesal guys karena anak Ismail ini diusir sama Sarah ya hanya karena main sama anak yang lain yaitu Ishak. Jadi gara-gara Ishak inilah makanya Ismail dan ibunya diusir. Nah, dia sayang sama Ismail ini guys. Karena buktinya ya dia sudah lama hidup sama Ismail, jauh sebelum Ishak lahir dia sudah hidup dengan Ismail. Disayang dia yaitu bahkan sudah bersama dia gitu kan. Nah, ibaratnya anak sulung guys dari istri kedua tapi anak sulung ya. Namanya orang ahli waris itu dari anak sulung gitu. Saya akan mewariskan hak waris pada anak sulung gitu. Ya kan? Dalam artian nama gitu, bukan dalam artian harta ya. Itu nanti akan pembagian sesuai warisan Islam, tapi intinya adalah sulung itu akan dijadikan yang utama. Nah, jadi makanya tapi kata Allah ya sudahlah ikuti istrimu. Dalam artian Ismail juga akan kuberkati. Nah, tapi besoknya paginya itu ya Ibrahim yang masih kesal ya karena Ismail diusir ya sama Siti Sarah ya. Jadi situ dijelaskan ya bahwa Siti Sarah ini ya mau hak waris itu dimonopoli oleh dia, di mana hanya Ishak yang dapat, di mana tidak. Kan tentu bapak marah guys. Saya marah kalau anak saya digituin. Anak saya 2, lalu ada satu istri monopoli anak itu nggak bisa. Ya harus adil gitu. Nah, jadi hak waris itu harus ada dibagi 2 gitu. Ya kan? Atau yang minimal yang paling tua. Tapi ini malah kan udah nggak dibagi 2, monopoli dikasih pula pada yang muda gitu kan. Nah, jadi karena Ibrahim marah, besoknya dia suruh ya Hagar pergi bawa Ishak. Kenapa bisa katakan saya kata Ishak? Karena waktu itu ingat ya, Ishak berumur 2 tahun, Ismail 14 tahun. Dan ayatnya bilang ya, Ibrahim mengambil segentong susu, sejumlah roti dan meletakkan anak itu di atas bahu dan meletakkan anak dan sekendi air itu dan juga roti itu ke atas bahunya Hagar. Logikanya bagaimana bisa itu anak 14 tahun dinaikin di atas bahunya Hagar. Kalian bisa bayangkan enggak? Anak 14 tahun ya, berarti itu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
saat 12, 13, 14. Berarti anak kelas 3 SMP guys. Bisa anak kelas 3 SMP didudukkan di atas bahunya Hagar gitu, guys. Pergi ke padang gurun Paran gitu. Semaput ibunya guys. Ini pasti anak 2 tahun. Karena hanya anak umur 2 tahun yang bisa dinaikkan di atas bahu ya, bersama dengan bahu loh guys ya, bukan punggung ya, bahu beserta dengan sekendi air dan roti. Nah, berikutnya lagi ketika sampai di suatu tempat ya, itu Siti Hagar membuang anak itu ke bawah semak. Logikanya, bagaimana caranya kalau itu adalah Ismail 14 tahun? Cara Hagar membuang Ismail 14 tahun ke bawah semak. Bayangkan, anak sebesar itu kelas 3 SMP lah kira sekarang ya, itu dibuang. Gimana caranya? Ini Hagar perempuan loh guys, perempuan. Ya bukan laki-laki. Dan dibuangnya pun ke bawah semak gitu. Kok sebesar itu di bawah semak gitu? Ya kan? Ini menjadi nggak masuk akal gitu. Nah, lalu yang ketiga lagi ya, dan anak itu menangis dan Allah mendengar tangisan itu gitu. Karena dan Allah perintahkan untuk malaikat perintahkan ya, atas perintah Allah tentunya untuk angkat anak itu dan bimbinglah ia. Nah, bagaimana caranya Hagar mengangkat anak umur 14 tahun? Lalu membimbing. Lalu mereka tinggal di padang-padang sampai besar. Nah, itu ya, Ismail sudah besar, guys. 14 tahun itu sudah cukup besar gitu. Nah, jadi bimbinglah dia, angkatlah bimbinglah dia itu adalah angkat di sini adalah berarti angkat gendong gitu kan, juga angkat sebagai anak gitu guys. Kan posisinya kan Ishak ini bukan anaknya dari Hagar, dia anaknya dari Sarah gitu. Angkat di sini bisa berarti angkat gendong dan angkat sebagai anak gitu. Angkatlah dia sebagai anakmu gitu. Karena kan dia memang bukan anakmu, anak dari Sarah, tapi angkat dia sebagai anakmu gitu. Itu menjadi logis guys. Ya, disuruh angkat sebagai anak atau gendong. Jadi kedua-duanya pun yang mana pun Anda gunakan ini, mau angkat sebagai anak, mau angkat gendong, tetap tidak mungkin dilakukan terhadap Ismail. Karena Ismail sudah 14 tahun, pertama, kedua memang Ismail itu anak sendiri, nggak mungkin jadi anak angkat, guys. Nah, lalu mereka berdua tinggal di padang-padang dan anak itu ya sampai besar ya, dan dia menjadi pemanah dan dia dinikahkan oleh Siti Hagar ini oleh perempuan Mesir, guys. Nah, itu dia poinnya. Nah, disitulah akhirnya Ismail ini mengambil istri dari Mesir juga. Enggak, yang ngambil istri Mesir itu adalah Ishak ya, bukan Ismail. Ismail itu yang masih sama bapaknya dan dengan Siti Sarah gitu loh, guys. Jadi seputaran Mesir aja gitu loh. Mereka Bukan Mesir. Emang orang Mesir tidak kemana-mana gitu kan? Kalau gitu orang Israel tidak kemana-mana, guys. Jadi ya, orang Israel itu yang sampai ke Amerika itu berarti bukan orang Israel gitu kan? Siapa lagi orang Israel yang sampai kemana itu? Yang sampai kemana-mana itu yang mereka merantau itu bukan orang Israel berarti kan? Jadi biasanya orang luar biasa logika nih guys. Jadi dia tuh menganut teori tidak ada migrasi di dunia, tidak ada penyebaran manusia. Jadi ya Columbus tuh nggak pernah ada guys. Logika dia gitu. Jadi seharusnya dia akan mengatakan, wah Columbus tuh tidak pernah ada. Kenapa? Karena Columbus tuh tetap di Eropa aja gitu. Belanda tuh tidak pernah di Indonesia. Kenapa? Karena Belanda tuh ya orang Belanda di Belanda aja gitu. Padahal Belanda menjadi Indonesia sampai ke Indonesia gitu. Bahkan ada nikah sama orang kita gitu. Nah, intinya ada Louis ini dia nggak ngerti tentang teori migrasi gitu guys. Jadi dianggap manusia itu statis. Kalau Mesir ya di Mesir aja. Kalau Arab di Arab aja gitu. Itu bukan gitu guys. Cara berpikir logikanya. Ini nalarnya memang nggak ada nih guys. Beneran parah. kayak itu. Dan keturunan dari Ismail ini guys, tidak dipanggil orang Arab, tetapi dipanggilnya apa? Orang Ismail. Dalam Hakim-Hakim 8 ayat 24, selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Nah, ada nggak sekarang orang Ismail? Nggak ada guys. Kenapa? Karena mereka sudah coba Anda cari mana orang Ismail? Nggak ada lagi gitu. Semuanya udah metamorfosa gitu kan. Jadi yang lain-lain gitu guys. Bahkan orang Israel pun udah metamorfosa jadi orang Amerika gitu. Jadi sekali lagi Luis nggak ngerti gitu. Ini ngomong pada waktu itu. Pada waktu itu tentu orang Ismail. Pada waktu itu ya. Kok sekarang udah nggak lagi. Udah menyebar kemana-mana guys. Itu loh logikanya. Orang Ismail terkenal dengan mereka memakai anting-anting emas. Dan disinilah disebut sebagai orang Ismail, bukan orang Arab. Ingat, anting-anting emas itu adalah tradisi yang mana itu tentu bisa berubah sama tradisi manusia.
Ya, contoh tradisi Arab ya Yahudi Arab kuno itu adalah perempuannya itu buka aurat, mereka tarik perut gitu kan. Jadi laki-laki itu banyak lagi ya sembah berhala. Tapi berubah ada itu sejak Nabi Muhammad kan. Ingat tradisi bisa berubah. Jadi ya dia ini adalah jadi teorinya telah manusia itu adatnya nggak bisa berubah. Jadi kalau adatnya dulu tuh pakai kanting, sampai sekarang pakai kanting juga gitu, emas juga gitu kan. Orang itu yang apa namanya yang begitulah. Jadi orang itu di Mesir aja gitu. Ini Lewis ini penganut teori statis gendeng gitu ya, statis gendeng. Itu kasar ya bukan. Statis nggak logis gitu guys, istilahnya. Saya nggak ngerti lah mau bilang apa. Aku nanti kasar gitu kan. Udahlah kita aja videonya guys. Pada zaman hakim-hakim ini pun sudah ada orang Arab. Mereka tidak disebut sebagai orang Ismail. Jadi mengatakan bahwa orang Arab pasti keturunan Ismail itu adalah kekeliruan yang fatal. Waktu itu ada orang Arab. Dia nggak ngerti kan. Jadi gini, apa namanya? Orang Arab itu kan berasal dari banyak suku gitu, ya. Jadi dari suku ini, suku itu. Jadi gini loh, logika gini guys ya. Logikanya misalnya kayak orang Amerika, ya. Misalnya orang Amerika itu orang Eropa. Orang Eropa yang mana itu dari Columbus itu kan. Namanya Columbus itu merantau ke Amerika. Nah, kemudian situ. Nah, anak keturunan Columbus ini ya main-main ke Eropa. Ketemu lagi dong sama orang Eropa gitu kan. Ya kan nah. Nah, lalu misalnya ada lagi yang ke Amerika nih, ya, misalnya orang Cina. Nah, lalu apa namanya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi logikanya adalah bagaimana bisa dikatakan ya apa namanya orang Amerika nih hanya dari apa ya dari orang ini apa hanya dari orang Israel kan bisa juga dari orang Tionghoa gitu. Jadi sekali lagi guys logikanya adalah orang itu bermigrasi bukan statis di satu tempat gitu. Jadi orang Arab yang dikatakan Louis itu udah ada waktu itu bisa jadi dari suku lain gitu. Karena di dunia ini kan bukan hanya suku Israel saja, ada banyak suku gitu guys. Itu loh poinnya gitu. Nah nanti Israel juga dia akan migrasi ke Arab dan dia berketurunan di sana gitu. Jadi ini adalah orang itu bermigrasi, nggak statis di satu tempat gitu guys. Sebab Ismail bukanlah menjadikan keturunannya menjadi orang Arab. Itu yang kita harus tahu. Dari tiga hal itu maka datanya mana orang Ismail tidak menjadikan keturunan sebagai orang Arab? Datanya mana gitu? Louis Ismail pernah ngomong gitu kan. Ini Louis ini adalah itu namanya saya katakan mengada-ngada guys. Ya kan? Mengada-ngada di situ gitu. Gak ada bukti ya. Kecuali kecuali kalau memang Ismail mengatakan saya tidak akan anak keturunan saya tidak akan keluar dari Israel, oke gitu kan. Tapi kan dia tidak ngomong seperti itu gitu dan keturunannya bebas kemana-mana aja gitu kan. Udah berapa ratus tahun itu ya keturunannya itu udah sampai kemana-mana guys. Orang Israel aja ya udah sampai ke Amerika. Masa keturunan Ismail mainnya di Israel aja gitu kan logikanya. Profesor Manahem Ali harus membuktikan silsilah yang jelas dari nabinya hingga sampai di Ismail. Nah sama Yohanes juga nggak ada silsilah jelas kan lengkap dari apa Yohanes Pembaptis sampai ke Harun guys. Jadi sekali lagi sama guys. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Manahem Ali gitu. Nah, Luis nggak paham makanya itu ya guys. Karena dia adalah orang Arab yang mau dicangkokkan atau masuk ke dalam. Ya kalau gitu Anda ngomong deh ke Obama, kamu ngaku orang Afrika ya, mana keturunan kamu kan lahir di Amerika, lahir di Indonesia, lalu kamu ke Amerika. Obama masih akan marah guys, dia akan mengatakan, kata-kata kasar guys, udah. Amerika, dia akan mengatakan, emang lu kira nenek moyang gua tuh di Afrika aja gitu kan? Nah. Atau yang lain deh, siapa yang kulit hitam di Amerika, kayak Mike Tyson atau siapa yang kulit hitam ya, yang Evander Holyfield dan segala macamnya. Itu nenek moyang mereka dari Afrika guys itu. Asal mereka dari Afrika gitu. Nah itu lu harus paham akan hal gitu kan. Dalam garis keturunan dari Abraham. Jadi harus membuktikan dari Ismail kemudian turun temurun sampai akhirnya ke. Ya sama juga siapa juga begitu Yohanes Pembaptis juga. Tapi kan tidak bisa hanya disampaikan 2-3 aja gitu. Nggak sampai bapaknya kakeknya sampai lengkap itu kan tidak juga gitu guys. Pada Nabi. Bahkan Yesus sendiri pun tak lengkap gitu. Ada beberapa versi yang beda, ada yang hilang bahkan gitu kan dari keturunannya gitu. Jadi sekali lagi ya, yang kan Yohanes Pembaptis, Yesusnya begitu. Kan logikanya Yesus tuh seharusnya nggak punya nasab. Kenapa? Dia nggak punya bapak guys. Ya, nasab itu diambil dari bapak, bukan dari ibu gitu. Jadi Yesus pun itu faktanya nggak punya nasab, tapi kok bisa dikatakan keturunan dari Ibrahim gitu. Itu logika berpikir sedikit guys. Nabinya. Dan itu harus tercatat rapi, karena kalau enggak nanti putus di. Ya, masalahnya juga Yohanes Pembaptis juga nggak rapi.
bahkan nggak ada nggak lengkap juga gitu. Bagi Yesus itu nggak rapi juga guys, udah nggak lengkap nggak rapi lagi, karena ada beda versi antara masing-masing tulis Alkitab gitu kan. Jadi ini adalah semua sama aja gitu guys. Jadi nulisnya harusnya dia berkaca dulu gitu kan. Yang poinnya disampaikan Ustadz ini sama kayak STT Batam sama ini, dia meminta main itu lengkap, dia aja nggak lengkap gitu. Itu fatal ya guys. Jadi ya lucu gitu kalau kita lihat itu kan. Tengah jalan ya nggak bisa terbukti pada akhirnya kan. Sekali lagi saya katakan ini berbeda dengan Yohanes Pembaptis yang pasti 1000% dia adalah orang Israel. Ini bukan masalah 1000% orang Israel, tapi dia sampai nasabnya kepada Harun atau Abraham gitu guys. Jadi bukan masalah dia 1000% orang Israel. Obama itu ya 1000% orang Afrika ya. Meskipun dia tinggal di Amerika, lahir di Indonesia gitu guys. Jadi sekali lagi ya, melihat orang itu asalnya pasti itu bukan dari dia tuh tinggal di Afrika. Kalau pakai logika Lewis, maka orang Afrika itulah orang yang 1000% tinggal di Afrika. Kalau ada orang Afrika itu lahir di Indonesia, kayak Obama, tinggal di Amerika bukan orang Afrika gitu. Nah ini logikanya ngaco guys. Makanya dia sebenarnya tidak menerima kalau Obama itu orang Afrika. Dia akan mengatakan Pak Obama atau Pak Evan Olive, Pak siapa lagi yang kulit hitam guys. Bapak itu bukan suku Afrika, karena Bapak kan lahir di Amerika gitu. Berarti Bapak asalnya dari suku Amerika. Ini ngaco berpikirnya itu guys. Logika berpikirnya itu betul-betul absurd gitu kan. Saya ulangi lagi bahwa persoalannya bukan semua nabi harus memiliki silsilah yang jelas tertulis dalam kitabnya. Nah, itu yang Anda sampaikan kepada STT dari Batam tadi, Dewali gitu. Jadi dia nggak ngerti nih. Tadi 2 kali dia tampar guys ya. Apa yang dikritik oleh Ustaz Benjamin itu ya, yang orang dari STT Batam tadi Dewali itu ya, dia mengatakan kalau Nabi Muhammad itu tidak ada silsilah lengkap di kitab maupun Quran. Ya, sampaikan Ustaz Benjamin. Begitu juga dengan nabi Anda yaitu yang ada di Alkitab yaitu pembaptis gitu kan. Nah, udah kena tampar dia tuh sama kitab sendiri kan, karena nggak ada yang silsilah lengkap itu guys, nasab lengkap itu kan. Nah, tampar pula dia 2 kali sama Louis guys. Dia mengatakan itu nggak bener lah. Jadi kasihan kali bapak kita yang dari STT Batam itu ya 2 kalinya tampar itu oleh kitabnya sendiri maupun oleh Louis Prasetyo. Saudara saya sendiri gitu guys. Tidak. Persoalannya adalah kenapa mengaku orang Ismail atau keturunan Ismail tetapi tidak jelas bahwa dia adalah orang Ismail atau bukan. Itu sama. Iya, coba Anda lihat, tanyakan sama orang-orang kulit hitam di Amerika. Mereka pasti ngaku sebagai orang Amerika, tapi mereka belum tentu semuanya bisa menjelaskan nasab lengkap. Coba bapaknya, kakeknya sampai terus turun-temurun sampai ke Amerika guys. Belum. Mereka cuma melihat dari warna kulitnya aja kan. Oh, saya orang hitam nih, orang Afrika berarti. Oh, saya matanya saya sipil dibaca orang Cina gitu. Jadi nggak semua manusia itu bisa menuliskan nasab lengkap sampai ke mana asalnya gitu guys. Ya gitu kan. Karena kalau kita mau lengkap juga payah juga. Karena asal kita sebenarnya dari Adam gitu kan. Nah, coba ada bisa nggak? Kayak saya aja nih, saya teruskan saya nggak bisa menuliskan nasab saya sampai ke atas, saya cuma mentok sampai kaki saya gitu kan. Nah, jadi buyut saya nggak tahu namanya gitu sekarang ya guys ya. Saya nggak tahu nama buyut saya gitu. Nah, bagaimana kalau sampai kepada Adam gitu. Jadi sekali lagi ya, nasab itu adalah yang penting ada keterangan di informasi di kitab suci, itu yang penting ya. Karena kita percaya pada kitab suci gitu. Makanya ketika dikatakan misalnya ya perempuan itu keturunan dari Abraham ya oke, karena di kitab suci gitu kan. Nah, jadi nggak perlu lagi kayak nasab-nasab gitu. Jadi kalau memang ada sama sekali baru. Tapi kalau kitab suci dituliskan berarti itu kita yakini benar. Karena kita kan wajib percaya pada kitab suci gitu kan. Kecuali apalagi Quran gitu. Kalau kita masih bisa lah kita berdebatkan. Tapi kalau itu guys udah jelas bukan buku sejarah, jadi informasi itu benar dari Tuhan sehingga akuratnya sangat akurat sekali guys. Informasi yang ada di dalamnya gitu. Halnya dengan saya yang mengaku keluarganya Pak Jokowi dan juga dengan Jan Etes yang bilang saya adalah keluarganya Jokowi. Tidak masuk akal. Ini ngomong ke mana sampai atas, berarti bukan ngomong tentang Pak Jokowi, tapi siapa yang mau yang Pak Jokowi gitu loh, ngerti nggak? Ketika ngomong tentang Nabi Muhammad dengan Ismail atau Yohanes Pembaptis dengan Harun atau Ibrahim, itu ngomong antara cucu atau keturunan nenek moyang gitu. Nggak nyambung ketika Louis menyamakan dengan Pak Jokowi yang satu masa gitu guys. Ngerti nggak? Di sini nampak kelihatan gagal berpikirnya Louis Prasetyo guys. Ya, soalnya dia gini bandingkannya, misalnya
dia dengan siapa tadi Pak Yusuf apa dia kata dia kan? Nah itu dibandingkan dengan nenek moyang Pak Jokowi itu loh, bukan dengan Pak Jokowinya gitu. Ngerti nggak? Karena Pak Jokowi sendiri pun ya, katolis pun punya saudara-saudara dari banyak suku gitu kan. Ya kan? Nah, saya pun nggak tahu suku saya kata suku sampai mana saya nggak tahu guys. Saya cuma tahu sampai kakek saya aja gitu kan. Nah, jadi sekali lagi guys ya, Luis ini nggak ngerti membandingkan antara keturunan dengan satu satu apa guys, satu satu masa gitu. Jadi nggak bukan jadi perbandingan equal itu bukan dia dibandingkan dengan siapa misalnya Gibran ya, anak keturunan Jokowi, tapi apa namanya dari nenek moyang mereka ini siapa gitu loh. Karena Ismail adalah nenek moyang Nabi Muhammad kan Ibrahim atau apa namanya Harun adalah nenek moyangnya Yohanes Pembaptis kan. Jadi ngomong tentang nenek moyang, bukan ngomong tentang yang hidup sezaman, guys. Nah, apakah saya sebanding dengan Jan Etes? Jan Etes nggak perlu tunjukin silsilah anaknya siapa, nggak perlu kan gitu. Tapi kalau saya, ya saya harus buktikan keluarganya Pak Jokowi itu dari mana. Ibu saya mungkin punya tante adalah tantenya Pak Jokowi. Dan Orang bukan itu, nasab itu bukan ngomong tante, ibu, enggak. Makanya justru ngerti. Nasab itu dari bapak. Bapak saya siapa? Misalnya bapak saya namanya Fainul Abbas. Itu kakek saya siapa? Kakek saya Ibnu Abbas gitu kan. Ah, saya nggak tahu bu saya siapa nama guys. Nah itu nasab tuh situ, bukan tante saya nama siapa, bukan ngomongin keluarga. Nasab tuh bukan ngomongin keluarga gitu, tapi dari garis keturunan bapak. Jadi biasanya nggak ngerti tentang apa ini nasab ya. dan lain-lain. Saya harus buktikan silsilah itu karena saya orang luar. Tapi kalau Jan Etes nggak perlu buktikan dia silsilahnya apa. Dia tinggal di Solo, dia tinggal di rumahnya Pak Jokowi yang dulu. Ya nggak perlu dia buktikan lagi silsilahnya. Sudah pasti dia itu adalah keturunan atau keluarga dari Pak Jokowi. Sesimpel itu guys. Gini ya, kalau cuman patokannya tinggal di rumah itu ya, ini apa bisa dia misalnya gini, pembantu tinggal di rumah itu, atau misalnya ada orang yang di apa namanya ya kayak saya lah, contoh ya, saya jujur guys ya, saya tinggal di rumah teman saya pernah gitu. Apakah saya apa punya hubungan saudara? Tidak guys. Jadi bukan patokannya tinggal di rumah itu gitu. Bahkan kalau mau betul-betul ngecek ya, itu harus cek darah gitu, tes darah gitu kan, tes DNA malah gitu kan. Nah, jadi sekali lagi guys, Luis ini nggak ngerti apa tentang nasab gitu. Ini patokannya sederhana, tinggal di rumah itu gitu kan. Jadi luar biasa itu. Jadi kalau saya tinggal di rumah Luis berarti saya saudara Luis itu kan. Memang logika yang absurd guys, yang koplak gitu kan. Yohanes Pembaptis sudah pasti dia itu keturunan dari Abraham karena dia adalah orang Israel. Ya, nasabnya nggak lengkap gitu. Jadi sesuatu yang nggak lengkap itu ya, itu apa? Intinya adalah apa namanya? Nah itu bukan ngomong Israel ya, suku ya, tapi dari Abraham tadi ya, sama kayak Nabi Muhammad ke Ismail. Jadi bukan ngomong tentang suku, tapi tentang nasab yang lengkap guys, sekali lagi. Dan mereka berdua tidak punya nasab yang lengkap, itu faktanya. Dan dia adalah termasuk anak dari imam yang pasti ke suku Lewi. Nah ini nabinya Pak Profesor harus membuktikan karena dia orang luar yang berusaha masuk ke dalam ikatan cinta yang Kalau sezaman oke, sezaman. Misalnya Nabi Muhammad dengan yang apa bukan Nabi Muhammad ya. Misalnya ada orang Arab sekarang ya, itu dengan orang Israel yang sekarang hidup sezaman, itu baru. Ini ngomong tentang nenek moyang gitu. Nenek moyang yang orang itu berdelegasi. Itu biasanya nggak ngerti ya. Jadi biasanya harus belajar banyak tentang itu guys. ada di dalam Israel. Terima kasih, itu saja dari saya. Ya setidaknya ada literatur yang lebih valid lah ketimbang mengutip literatur yang katanya Bapak Gereja, padahal itu bukan Bapak Gereja. Kedepannya saya akan bahas ini, untuk sementara ini dulu ya guys ya. Sampai ketemu di Ini juga kemarin dibahas sama si Juli gitu ya. Jadi dia nggak ngerti bahwa itu tema lengkap, tapi dibahas video potong-potong gitu. Jadi video-video yang dipotong-potong. Jadi kalau nengok temanya ya lengkap begitu bahas. Begitu kita tahu bagaimana. Tentu kalau dibilang Bapak Gereja mana gitu kan. Bisa aja kita mengakui Bapak Gereja kayak saya bilang Bapak Gereja yang ada di saya dekat rumah tinggal saya misalnya ada gereja, itu Bapak Gereja kan karena dia adalah pemimpin gereja itu. Jadi maksudnya itu apa Bapak Gereja mana gitu. Yang kedua adalah itu kan tidak sampaikan lengkap oleh Juli gitu. Nah, makanya kita minta versi lengkapnya. Nggak bisa ambil sepotong-potong lalu dikatakan, dia itu bukan Bapak Gereja gitu kan. Datanya kan masih kurang gitu kayak. Coba misalnya gini, saya lagi bahas di kelas tentang tentang misalnya
siapa saja murid yang pintar. Saya bilang kan, ini murid-murid yang kelas siapa aja gitu kan. Saya sebut namanya. Lalu dipotong-potong lah. Cuman disebutkan ketika 5 murid aja. Yang lainnya tidak disebutkan. Nah, itu kan bisa mengatakan. Kalau ada orang klaim kan, itu disebutkan siapa itu. Berarti dia kelas. Kalau nggak bisa gitu, Anda tidak tampilkan omongan saya lengkap. Gitu. Nah, itu dia poinnya guys. Oke. Jadi sekali lagi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.